Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumid tanad, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Wadmum yadaka ila janahika takhrud bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Sadaqallahul azim. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala serta bersalawat kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikutnya yang ulun tuan muliakan seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari sekalian rasul-rasul Allah yang paling banyak disebutkan oleh Allah namanya di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Lebih daripada 30 ke Allah menyebutkan nama beliau di dalam Al-Quran. Dan di antara musuh-musuh Allah yang paling banyak pula disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Fir'aun. Bahwa Allah banyak menceritakan perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Beliau seorang rasul Allah yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsanya Bani Israel daripada penjajahan Fir'aun selama 400 tahun. Israel dijajah oleh Fir'aun, ditindas oleh Fir'aun dalam masa selama 400 tahun. Kemudian disebutkan oleh Allah perjuangan beliau pula dalam membebaskan bangsanya, umatnya daripada api neraka. Maka dua perjuangan yang amat berat yang dilaksanakan, yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Beliau menghadapi seorang raja yang sangat zalim, raja yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang tinggi. Raja yang tidak segan-segan membunuh orang yang tidak patuh kepadanya. Raja yang membunuh anak laki-laki. Raja yang apa yang dia kendaki dia lakukan kepada rakyatnya,
makanya yang dihadapi oleh beliau. Kemudian beliau menghadapi pula kaumnya yang sangat keras kepala Bani Israel untuk beliau bebaskan kaumnya daripada bahaya kesengsaraan nanti di yaumil qiyamah. Di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Quran, dan disebutkan di antaranya yaitu dua. Yang pertama tongkat, yang kedua telapak tangan bercahaya. Tongkat diberikan oleh Allah sebagai mukjizat untuk beliau karena beliau akan menghadapi ahli sihir daripada Fir'aun. Kemudian tangan bercahaya yang diberikan oleh Allah untuk beliau sebagai mukjizat karena untuk menandingi pula daripada ahli sihir daripada Fir'aun. Ini yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ulun tuan baca buno. Allah bertanya kepada Nabi Musa ketika Musa di atas bukit Tursina. Beliau belum mengetahui bahawa tongkat pemberian daripada mertuanya Nabiullah Syu'ib alaihi salam, tongkat itu sebagai mukjizat malam beliau diangkat oleh Allah sebagai rasul di atas bukit Tursina ketika beliau berangkat dari rumah mertuanya di Madyan bersama istrinya Sapura sampai atas bukit Tursina. Hinan netayang li Allah, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ada pada tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya, beliau menjawab, ini tongkatku ya Allah. Tongkat atawakka'u alaiha, yang berokan tongkatnya long watai long jak ketika long lelah long tegendro long di atas tongkatnya. Wa ahusyu biha ala ghanami, long paruh tongkatnya, long paruh kameng dengan tongkatnya, karena beliau 10 tahun mengembala kambing Nabiullah Syu'ib alaihi salam. Long paruh dengan tongkatnya, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan pada tongkat ini ada kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajatku yang lain ya Allah. Kemudian Allah berfirman, qala alqiha ya Musa, lemparkan tongkat itu. Ketika beliau melempar, faidan hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba tongkat itu jadi ular yang berjalan. Jadi ular, tapi wadian bukan ular besar, tapi ular biasa, hayatun tas'a. Tongkatnya yaitu dipegang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yaitu 10 hasta panjangnya, 10 hasta. Kemudian lahi tongkatnya jadi ular. Beliau takut, karena ini kali pertama beliau melihat tongkat jadi ular. Beliau takut. Ketika beliau takut, Allah berfirman, qala la takhaf, jangan engkau takut wahai Musa, sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikan tongkat ini sebagaimana semula. Cicok beliau necok nemat baiku ulunya, kemudian ulunya jadi tongkat kembali. Kemudian sabuh wadmum yadaka ila janahik, wahai Musa, kepitkan tanganmu ke dalam ketiakmu. Beliau mengepitkan tangannya dalam ketiaknya, takhrud bayda'a, maka keluarlah cahaya yang cahaya itu tidak mampu dipandang oleh mata, sangat keras sinarnya. Itu 2 mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang akan beliau hadapi nanti perjuangan beliau yang amat berat, yaitu melawan
penguasa yang sangat zalim, yang dapat mengalahkan akan keahlian daripada ahli-ahli sihir pada waktu itu. Yang akan kita bicarakan bahawa tongkat Nabi Musa alaihi salamnya ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Madarijus Su'ud, bahawa ini tongkat diturunkan oleh Allah daripada syurga. Pada tongkat itu ada empat kalam, ada empat kata-kata. Napet boh kata-kata bak tongkatnya, kata beliau. Kata-kata yang pertama, kullu sultanin la ya'dilu ala sultanatihi fahuwa wa fir'un sawa'un. Tiap-tiap pemimpin penguasa, la ya'dilu ala sultanatihi, dia tidak berlaku adil di atas kepemimpinannya, atas rakyatnya, fahuwa wa fir'un sawa'un. Penguasa pemimpin itu dengan Fir'un sawa'un, sama. Setiap pemimpin yang pemimpin itu tidak adil kepada rakyatnya, maka dia dengan Fir'un taban. Samanya radhana adil, walaupun lebih kurang radhana adil dia kepada rakyatnya. Seorang Fir'un yang dia mengaku dirinya Tuhan, tetapi dia hidup dalam keadaan ketakutan. Seorang Fir'un yang dia mengaku dirinya hebat, semuanya dia miliki, semuanya dapat dia perintahkan, tetapi dia hidup dalam istana rasanya sempit. Hanya ketakutannya dihantui oleh mimpinya pada suatu malam. Pada suatu malam Fir'un bermimpi seakan-akan di tengah kota Mesir tumbuh satu kayu yang amat besar, yang kayaknya onjih rindang. Semua Bani Israel berlindung di bawah kayu yang sangat kokoh, kayu yang akarnya sangat kokoh, batangnya sangat kuat, kemudian daunnya tempat berlindung orang-orang Bani Israel. Inang agam anak mit mandum-mandum berlindung di bawah kayu besar yang kokoh itu. Kemudian Fir'un terbangun. Ketika terbangun Fir'un, dia takut. Ini ada apa? Belum pernah dilumpur oleh Fir'un lagian kejadian yang di semua Bani Israel yang dia jajah cukup lama, yang dia tindas, yang dia jadikan sebagai hamba cukup lama, tapi bahkan Bani Israelnya berlindung di bawah satu pokok kayu yang sangat kuat, akarnya sangat kuat, menancap ke dalam bumi. Maka bakwatenya ketruk rasa temakut bagi Fir'un. Hidupnya dia tidak tenang. Walaupun sekelilingnya banyak pengawal, walaupun sekelilingnya banyak tentera, Haman sebagai perdana menterinya, yang disuruh oleh Fir'un kepada Haman langsung dikerjakan, bunuh orang itu langsung dibunuh. Tapi rasa takut, apa itu mimpi, dia memanggil seluruh dukun-dukun yang di Mesir hadir ke istana. Kemudian pada dukunnya, keledukun, wahai Fir'un, raja kamu, bahwa ketahuilah ini akan lahir seorang anak dari Bani Israel, yang anak ini ketika nanti dia tumbuh besar, dia akan menggulingkan kerajaanmu, dia akan merampas kerajaanmu,
dia akan membebas bangsanya Bani Israel daripada tekananmu di bawah kerajaanmu wahai Fir'aun. Maka dengan ini dia rasa takut. Fir'aun berkata, wahai dukun, dukun mendum, apakah anak ini sekarang sudah lahir? Kendukun wate kamu kalen golom, bahkan janinnya, bahkan mak dan ayahnya pun belum berhubungan, tapi anak ini pasti akan lahir. Maka temakut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka mereka berbuat sekeluruh jahat, rencana jahat, dan Allah membalas. Allah tegak-tegak pembuat rencana. Bak malamnya langsung Fir'aun memerintahkan segala jajarannya untuk memberi pengumuman kepada seluruh rakyatnya, terutama Bani Israel. Karena yang dilumpur bunuh tidur anak daripada Bani Israel, agar pada malam ini laki-laki cok petamang di dalam tahanan, kemudian perempuan biarkan hana pupu hanjut le berhubungan. Yang agam petamang dalam tahanan dan sangat hebat tahanan Fir'aun. Pegah dalam kitab golomna tahanan lagi tahanan Fir'aun di bawah tanah yang dalam. Kemudian sempit sabuh tahanan untuk tidur. Uro dipetebit Bani Israel untuk bekerja paksa, dijadikan sebagai hamba. Kemudian malam hanjin uwa urumoh bak purmoh alanya dipetemang di dalam tahanan karena dia takut anak jih yang dilumpuh akan lahir. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha pembuat rencana. Nathidro pemuda namanya Imran, pemudanya bekerja di rumah Fir'aun. Maka pemuda Imrannya hanaruh di dalam urung-urung yang tamang di dalam tahanan. Istrinya walaupun beliau tidak bisa berjumpa dengan istrinya tercinta di rumah, tetapi Imrannya hanaruh di dalam tahanan. Pada suatu malam kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa istri daripada Imrannya sangat rindu kepada suaminya karena sekian lama tahun tidak berjumpa. Maka beliau nekat, ini malam apapun terjadi long harus merempak dengan suami long. Karena beliau sangat rindu kepada suaminya, beliau berangkat sendiri dari rumah menuju ke istana Fir'aun. Terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pak malamnya ubena lampu yang nak di istana, di luar istana semuanya padam. Kemudian tentera-tentera yang jaga istana tertidur, bandum-bandum dengut, sampai-sampai Fir'aun dengut. Hanya Imran yang tidak tertidur. Maka beliau perempuannya bebas masuk dalam istana. Maka malamnya merempak tidro istri dan suami yang sangat lama tidak berjumpa, muminah manikam Imran kepada istrinya nyokeh, yaitu mak daripada Nabi Musa alaihi salam. Rencana Allah, iradah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bisa terjadi. Kemudian beliau kembali na padik-padik belun le Fir'aun di Hailom, dukun-dukun, bagaimana anak yang aku mimpikan. Kendukun aneh Fir'aun, aneh datat. Bandum-bandum orang agam Israel dalam tahanan tidak pernah berjumpa dengan istrinya. Tetapi kenapa ada seorang perempuan yang sekarang sedang mengandung? Ini yang sangat aneh. Tapi hana kamu tupat pada hurinang. Maka metamah ketakutan oleh Fir'aun. Karena yang dibayangkan kekuasaannya akan lenyap, yang dibayangkan kekuatannya akan lenyap, maka dihantui oleh ketakutan.
hanya dengan mimpi ketika dipegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka metamah lo. Tampilahi Nabi Musa alaihi salam. Beliau hidup di dalam istana 30 tahun. Padahal ini orang yang akan merebut, yang akan mengalahkan Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak tahu 30 tahun orang yang akan meruntuhkan kerajaannya, yang akan mengalahkannya, hidup bersama. Nyan Fir'aun tidro raja yang sangat zalim di atas dunianya, tapi dia hidup dalam keadaan tidak tenang. 400 tahun dia menjajah Bani Israel. Yang kedua, metulih bak tungkat Nabi Musa alaihi salam. Wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi huwa fahuwa wa iblisun sawa'un. Tiap-tiap alim, orang yang berilmu, la ya'malu bi'ilmih, dia tidak mengamalkan dengan ilmunya, dia tidak mengamalkan dengan ilmunya, na'udzubillah, fahuwa wa iblisun sawa'un, maka dia itu dengan iblis tidak ada perbedaan. 40 ribu tahun iblis guru malaikat, ilmunya sangat banyak, ilmunya sangat tinggi, guru malaikat. Sehingga terjadi satu peristiwa ketika Allah membuka hijab para malaikat nekalan lauhil mahfud. Tertulis pada lauhil mahfud, ada seorang hamba Allah yang sangat saleh, zahid, wara, muttaqi, abidullah, hamba Allah. Tapi dia nanti akan terkutuk, iblisun terkutuk. Jak murid-murid domba iblis ba'adzadil. Padahal kalau menat iblis adzadil, ja ba'adzadil, guru, kami sangat takut wahai guru. Apa yang kau takutkan? Kami melihat lauhil mahfud dibuka oleh Allah, bahwa tertulis pada lauhil mahfud ada seorang hamba Allah yang sangat taat, tapi dia akan dimurkai oleh Allah. Doakan kami wahai guru, agar be'ruh salah tidro kamu daripada golongannya, daripada golongan yang mutulih bak lauhil mahfud. Iblisnya, adzadilnya, dia mengira dirinya bukan dirinya. Han mungkin long gekutuk oleh Allah, han mungkin ditno ilmu long gebi oleh Allah, ditno ketaatan long, ditno ketakwaan long, ditno zahid long, berbagai macam gelar yang masyhur di kalangan penduduk langit para malaikat yang lain. Han mungkin long gekutuk oleh Allah, kan long. Maka ketika dia berdoa, dalam doanya hana dipuruh drojih iblis adzadil, tapi dia hanya mendoakan murid-muridnya. Kan hana ruh dalam doanya hana dipuruh droj, karena dikira droj han mungkin terkutuk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rabbi, lulake ba'rona murid-murid lungnya, salah tidur daripada murid lungnya para malaikat, yaitu be'ruh di dalam urung hambaron yang tertulis pada lauhil mahfud, ia akan dikutuk, ia akan dikutuk ledron. Ternyata dirinya tidak manfaat ilmunya iblis, walaupun dia alim, karena pada akhirnya dia jatuh di dalam kesombongan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud kepada Adam. Wastakbara, dia takabur. Wa kana minal kafirin, dan ada ia termasuk bahagian di para orang kafir. Tabuh
yang hanya diamal oleh iblis, yang tidak diamalkan tapi nyo sangat masalah, yaitu dia menganggap ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min tin, khalaqtahu min tin, wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam daripada tanah liat, dan engkau ciptakan aku daripada api. Ubena ibadat lain runtuh, ubena ibadat lain kebaikan jih tidak nilai pada Allah, karena Allah sangat benci kepada orang yang membesarkan diri. Yang ketiga, wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi fahuwa waqarun sawaun. Tiap-tiap orang kaya hartanya tidak bermanfaat untuk dirinya, maka dia dengan karun tidak ada beda. Harta tanyongan harta karun untuk ba anak kunci mentang karun 70 ekor unta besar. Hari ditenggelamkan oleh Allah karun dan hartanya. Pada hari itu dia berbangga, menampakkan sombong, ingin menampakkan hartanya pada orang lain. Maka dicok unta 70 boh, dipudu anak kunci di atas untanya. Oleh yang di sampingnya pengawal-pengawal jih, ban peken khadam-khadam jih, iba anak kunci gudang jih dengan kaya. Dengan kaya iba nyamban le. Beile harta anak kunci dia pamerkan. Tapi hartanya tidak berguna untuk dirinya, dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah. Harta yang tidak bermanfaat untuk dirinya, ini belum dikatakan rezeki. Yang dikatakan rezeki bak harta, iaitu yang telah kita makan, yang telah kita sumbang, yang telah kita minum, yang telah kita pakai, yang kali dah pegang rumah, yang kali dah bawa kenderaan, itu rezeki yang belum diambil manfaat. Misalnya bak tanya bak bank napeng temesel 5 miliar contoh, hanya senang tanya dengan melihat rekening, buku rekening, ini belum dinamakan rezeki untuk kita. Netulis dalam kitab Aqidatun Najin. Mungkin rezeki bagi tanya akan datang, tapi mungkin untuk orang lain, dan mungkin pula kan untuk tanyo dan kan untuk gop tutung atayan rezeki yang kalih bunuh. Maka harta tidak bermanfaat untuk dirinya kepada akhirat. Mutulihinan yaitu dengan karun tidak ada beda. Yang keempat, wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi fahuwa wa kalbun sawaun. Tiap-tiap orang fakir tapi dia tidak sabar, tidak tahan, selalu mengeluh pada orang lain, long hananyo hanaji hananyo, dan kana pegah le Allah lah hadir kursi. Sementang orang fakir dia mengeluh pada orang lain sama dengan ka diadu long ke Allah. Kai pegah-pegah ke long hana long biji. Sama dengan jika diadu long bengah-bengah kai jak ba urang long hana pulan pedih tak tat ken Allah nyan sama dengan bengah-bengah kai bedah kai pegah-pegah ke long. Ajih marah kepada long, bengeh kepada long. Walaupun hati tanya hana bengeh kepada Allah, tapi laginya Allah bengeh maka netulih hinan fahuwa wa kalbun sawaun. Maka anjing dengan dia tidak ada beda. Anjing ketika lapar, anjing itu menggonggong pada tuannya. Ketika anjingnya diulurkan daging merah, maka anjingnya diam. Bahkan soyang juk hanai peremun, walaupun pancuri juk, de anjingnya pancuri juk tetap diam. De anjingnya kemudian poji juk tetap diam. Ini disebutkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani
Dalam kitab beliau Madarijus Su'ud, bahawa pada tongkat Nabi Musa ada 4 pelajaran yang tertulis yang bisa kita ambil dan mentang lebih dan kurang ulun tuala kemaah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.